Halo guys, welcome back to my channel. Pada episode kali ini, gua ingin membahas sebuah tools yang bernama Git. Menurut gua, tools ini sangat berguna banget untuk kalian-kalian yang kerjaannya adalah programmer atau software developer. Bahkan menurut gua di tahun 2021 ini, setiap software developer ataupun programmer itu sudah seharusnya mengerti gimana cara menggunakan Git. Tapi jika kalian belum paham bagaimana menggunakan Git, jangan khawatir. Pada episode kali ini gue akan bahas tuntas. Oke? Yuk, mari kita mulai. Oke, sebelum kita mulai, kita harus mendownload dulu program Git-nya. Dan untuk mendownload program Git-nya itu, kita pergi ke websitenya Git, yaitu git-scm.com. Oke, setelah kita sampai ke websitenya, kita klik di download linknya. Dan di sini sebenarnya saya sudah mendownload linknya, jadi saya akan meng-cancel. Tapi di sini kalian bisa memilih versi mana yang kalian inginkan untuk di-download. Oke, jadi di sini saya udah mengekstrak dan di sini ada dua file exe. Satu itu adalah git strip bash, yang satu itu git strip cmd. Kalau menurut gua di Windows mendingan kita pakai yang git cmd ini. Nah, di sini git cmd kalian bisa lihat di sini ada full path-nya. Nah, yang pertama sebelum kita mulai itu kita cek aja dulu apakah Git sudah ada di dalam shell, eh, programnya udah terdetek di dalam shell. Caranya adalah dengan menggunakan Git strip version. Nah, kalau kalian udah lihat nih ada Git version bla 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 bla, berarti program shell kalian sudah mendeteksi program Git-nya gitu. Nah, habis itu step pertama sebelum kita ngapa-ngapain itu kita harus membuat repositorinya atau gimana ya? Project foldernya kali ya, untuk supaya Git bisa mulai mendeteksi perubahan-perubahan di dalam folder tersebut. Nah, di sini saya akan naik satu folder, lalu kita mau bikin folder yang namanya test. Untuk bikin folder itu kalau di cmd mkdir test strip git. Oke. Nah, kita masuk ke dalam folder tersebut. Lalu untuk menginisialisasi folder tersebut kita jalankan perintah git init. Nah, di sini Git akan menginisialisasi foldernya sehingga sekarang folder tersebut sudah bisa digunakan untuk men-tracking perubahan-perubahan dalam folder tersebut. Jadi untuk gampangnya itu kita buat sebuah file. Oke, kita buka ini di Explorer saja. Lalu kita bikin sebuah text file. Ini namanya kita ganti aja lah. Filenya namanya index.html deh. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat git status. Oke, git status bahwa ada file yang belum di track. Jadi file baru yang baru ditambahkan itu namanya adalah untracked files. Untracked files ya. Jadi untracked files itu ada index.html karena di sini kita bikin file kosong sih sebenarnya dengan nama index.html. Nah, untuk mulai men-tracking file index.html ini, kita menggunakan perintah git add dulu, git add index.html. Jadi semua file-file yang baru ditambahkan atau berubah itu harus ditambahkan dengan perintah git add. Nah, lalu kita bisa cek lagi, kita bisa cek statusnya sekarang, git status bahwa di sini kita bisa lihat change to be committed atau
apa yang sudah siap di save lah ya, kalau kita mikir gampangnya. Jadi ini file index ini sudah siap di save untuk maksudnya di commit, berarti itu kurang lebih kita mikirnya file ini udah siap di save atau direkam perubahannya. Oke, kita coba ya. Di sini kita tinggal menjalankan perintah git commit strip m, kasih pesan add file kosong index.html. Oke. Oke. Git commit strip m. Git add file kosong index.html. Oh, oke. Ternyata kalau pakai git cmd itu tidak boleh pakai single quote, tetapi harus pakai double quote. Oke, selanjutnya kita ketemu masalah lagi nih. Oke, belum bisa mengcommit atau merekam perubahan pada file tersebut karena kita belum kasih tahu ke git siapa diri kita. Nah, di sini kita tinggal ikutin aja dua line kode ini, git config global. Oke, di sini saya akan menggunakan git config tapi nggak pakai global. User.email markobar.fun@gmail.com, git config user.name. Oke, jadi setiap kali kita mengcommit kita ditambahkan user sama, bukan user sih, nama sama emailnya. Jadi kita tahu siapa yang melakukan perubahan-perubahan tersebut gitu ya. Oke, kita ulangi lagi, git commit strip m add file kosong index.html. Oke, sekarang file kosong yang tadi kita tambahin tuh, file kosong index.html itu harusnya sudah terekam perubahannya atau sudah mulai terekam, karena file index.html itu kan file pertama ya yang kita tambahkan ke dalam repository git yang barusan kita buat di dalam folder test git ini. Jadi kita cek lagi git status. Oke, status on branch master, nothing to commit, working tree clean. Ini artinya sudah tidak ada, maksudnya semua perubahan sudah terekam. Nah, di sini kita bisa lakukan, misalnya kita edit. Oke, Visual Studio Code deh. Oke, edit di sini kita kasih misalkan A1 hello. Nah, kita save, lalu kita balik lagi ke terminal atau shell-nya. Di sini kita tes lagi dengan git status. Oke, git status. Di sini kita mendapatkan on branch master changes not staged for commit. Oke, jadi ini perubahan yang belum ditambahkan untuk di commit maksudnya. Jadi ada satu file namanya index.html ini ada perubahan, terjadi perubahan. Tetapi perubahan ini belum direkam. Jadi perubahan ini masih, kalau di Microsoft Word atau Notepad itu maksudnya kayak misalkan masih di memori aja, perubahannya belum dipencet Control Save-nya. Kurang lebih kayak gitu deh. Oke. Nah, untuk kita merekam perubahan tersebut, untuk kita nge-save-nya atau Control S-nya itu, pertama balik lagi kita harus melakukan perintah git add. Oke, git add nama filenya index.html. Lalu kita tanya lagi git status. Oke, on branch master changes to be committed. Berarti ini udah siap di save, sudah siap direkam, tinggal kita commit aja, dia akan disimpan
langsung terekam perubahannya. Oleh karena itu, kita tinggal menjalankan perintah git commit strip m tambah h1. Oke, kita h1. Nah, kurang lebih begini deh, biar kita mengerti perubahan-perubahannya itu step by step apa aja. Oke, di sini kita udah tadinya tambah file kosong, sekarang tambah H1. Terus kita lihat lagi git status. Oke, git status sudah nothing to commit. Oke. Working tree clean. Ini artinya semua perubahannya sudah terekam oleh Git. Dan jika kita buat lagi perubahan di sini, misalkan kita mau bikin H2. Nah, kita save di filenya sendiri, lalu kita kembali ke terminal atau command prompt. Di sini kita run lagi git status. Oh, ini ada lagi git status, udah langsung tahu. Oh, ini ada perubahan nih. Tapi perubahan ini belum ditambahkan untuk direkam. Nah, kita ulangi lagi git add index.html, lalu git status sudah siap direkam, git commit strip m tambah tag h2. Nah, sebenarnya prosesnya begini terus aja sampai selama-lamanya. Nah, jadi setiap kali ada perubahan, itu langsung direkam. Ada perubahan direkam, ada perubahan direkam, ada perubahan direkam. Nah, begitu aja tuh sebenarnya cara simple pakai Git. Jadi sebenarnya nggak susah-susah banget kan. Yang penting kalian lakukan dulu aja. Git add, git commit, git add, git commit, git add, git commit gitu terus. Setiap kalian melakukan perubahan kecil, sebaiknya sih kecil-kecil perubahan yang dilakukan, maksudnya perubahan yang dikomit, supaya kalian kalau nanti kenapa-napa baliknya itu kalian bisa tahu gitu mau berada balik ke posisi yang mana. Nah, untuk pelajaran selanjutnya kita bahas di episode selanjutnya ya. Untuk episode kali ini sampai di sini dulu. Oke? Thank you for watching guys. See you then. Bye.